فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 223. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa fi kauni hadhihi tawarikhi mahfuzatan fi ma nazala minas sama'i nadhar. Masih perlu diperiksa bahwasanya sejarah ini tadi terpelihara di dalam wahyu yang diturunkan dari langit. Masalah yang ini usia 800, ini 800, ini 700 sekian. Ini masih harus diperiksa. Iya. Baik. Adapun kalau dari Quran jelas apa itu? Lafaz Quran itu sangat lain kalau dibandingkan dengan kalam manusia. Makanya para ulama boleh langsung menilai, ulama-ulama itu ini jelas kalam Nabi aja bukan, apalagi sampai kalamullah. Ini sekedar apa? Sisipan dari ucapan manusia biasa. Apalagi yang di hadapan kita tadi yang dikatakan ini dari Taurat dengan bahasa yang terlalu manusiawi, tidak menunjukkan ini adalah wahyu dari langit, kalimat-kalimatnya itu. Kemudian kama zakarahu ghairu wahidin minal ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama lebih dari satu, ta'inina alaihim fi dzalik, untuk mencela orang-orang ahli kitab dalam masalah itu. Betulkah ini dari langit? Kenapa isinya serinci itu dan tak ada jejak-jejak yang menampakkan ini adalah kalam yang agung? Sekedar macam sejarah biasa ditulis oleh orang-orang biasa. Itu baru dari sisi susunan bahasa, belum lagi betulkah isinya seperti itu. Terkadang di ceritanya itu ada celaan kepada sebagian nabi di dalam Taurat. Wa dzahir annaha muqhamatun fiha, yang nampak adalah ini disusupkan kalimat-kalimat tadi, cerita perincian tadi ke dalam Taurat. Muqhamah yaitu disusupkan. Zakaraha ba'dhum ala sabili ziyadah wa tafsir. Sebagian mereka, sebagian ahli kitab menyebutkan itu sebagai bentuk penambahan dan penjelasan. Lalu tahu-tahu jadi kitab suci, naudzubillah, kacau. Wa fiha ghalatun katsir, dan di dalamnya sendiri ada kesalahan banyak. Baik. Kama sanadkuruhu fi mawadhihi insyaallah taala, sebagaimana akan kami sebutkan di tempatnya insyaallah taala. Termasuk di dalam Taurat tertulis di situ katanya bahwasanya az-zabih adalah Ishak, yang disembelih adalah Ishak bukan Ismail. Nah, ini juga betul-betul apa? Sekedar fanatisme mereka, menyelisihi kitab suci yang sebenar. Wa qad dzakara al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir fi tarikhihi an ba'dihim, menukilkan dari sebagian dari mereka, wallahu alam apakah maksudnya ahli kitab, anna Hawa waladat li Adam 40 walada, bahwasanya Hawa melahirkan untuk Adam 40 anak fi 20 batna. Berarti apa? 20 kali kelahiran ya. 22. Baik. Qalahu Ibnu Ishaq. Itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Wasammahum, dan dia menyebutkan namanya. Cuma bagaimana tahu seperti itu? Sementara di masa Adam belum ada GPN. Wallahu taala a'lam. Dan belum ada, tidak ada wahyu yang menyebutkan itu secara pasti. Wakil mi'atan wa ishrina batnan. Ini aja antara ahli kitab khilaf sendiri. 120 kali kelahiran. Berarti yang lahir anak berapa? Nah, ini dipertanyakan lagi berarti. Kalau 120 kali kelahiran, kalau sekali kelahiran adalah 22 misalkan. Fi kulli wahidin dzakarun wa unsa. Iya 22. Berarti berapa ini? 240. Laki-laki dan perempuan. Awaluhum Qabil wa ukhtuhu Tilima. Yang lain apa? Iqlima. Yang pertama adalah Qabil dan saudarinya yaitu Qilima. Wa akhiruhum Abdul Mughis. Yang paling akhir adalah Abdul Mughis. Baik, ini nama Arab kah berarti? Wa ukhtuhu apa ini? Amatul Mughis. Baik. Ini jelas bahasa Arab kalau macam ini, entah bagaimana. Sumantasyaron nas ba'da dzalik. Kemudian umat manusia tersebar setelah itu. Wa kasuru, dan mereka menjadi banyak. Wamtaddu fil ard, membentang di permukaan bumi. Iya, banyak berpindah ke berbagai tempat.
Wa namau, mereka terus berkembang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan perempuan. Seorang lelaki dan perempuan. Baik. Kemudian al-ayat, yaitu sampai apa? Su'uba wa qabail. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, takutlah, bertakwalah kalian pada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan dari jiwa tadi istrinya, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan menebarkan dari mereka berdua lelaki yang banyak dan perempuan yang banyak. Tatkala ini ataf, maka haknya sama, yaitu nisaan katsirah. Al-ayah. Kemudian waqad dzakara ahlut tarikh, ahli sejarah, para sejarawan menyebutkan anna Adam alaihi salam lam yamut hatta ra'a min dzurriyyatihi. Beliau tidak meninggal sehingga beliau melihat dari keturunannya, min auladihi wa auladi auladih, dari anaknya dan anak dari anaknya. Berarti apa? Pangkat cucu. Arba'ina alfana samah, 40.000 jiwa. Wow, Masya Allah. Ya bukan mustahil semuanya, Allah menghendaki. Cuma kita tak tahu, tak ada wahyu yang jelas tentang ini. Wallahu a'lam. 40.000. Iya, 40.000 betul. Ini satu apa? Kalau perlis berapa orang? Ada puluhan ribu enggak? Kalau perlis sendiri kira-kira 100.000. 100.000 juga. Berarti istilahnya mungkin satu negeri ya, gini-gini tuh ya, atau bagaimana kurang lebihnya. Tapi dengan badan yang besar-besar. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa qala ta'ala huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa dan dia menjadikan darinya istrinya agar dia merasa tentram kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Tatkala dia menggaulinya, istrinya pun hamil, yaitu mengandung dengan kehamilan yang ringan. Kemudian dia berlalu membawa kehamilannya tadi. Falamma asqalat, tatkala kehamilannya sudah semakin berat, da'awallaha rabbahuma. Mereka berdua berdoa pada Allah Rabb mereka. Ya harusnya tauhid rububiyah mewajibkan tauhid uluhiyah, doa pada Allah bukan pada yang lain. Tapi banyak orang yang membaca ayat ini tapi banyak berbuat syirik. Allahul musta'an. La in ataitana shalihal lanakunanna minasyakirin. Ini ada sumpah yang terhapus. Demi kebesaranmu ya Allah, apabila engkau memberikan kepada kami anak yang soleh. Kebanyakan mufassirin mengatakan anak yang sahih, yaitu apa? Sehat. Soleh di sini maksudnya sehat. Menurut Israiliyat sering apa? Anaknya sering mati, dibunuh oleh iblis di dalam kandungan. Entah betul entah salah, tak tahu. Kalau kali ini engkau memberikan kepada kami anak yang sehat, pastilah kami termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma sholiha, tatkala Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang sehat, anak yang selamat, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua menjadikan, nah ini terjadi intiqal. Tadi terkait dengan Adam dan Hawa, tapi yang setelahnya ini keturunannya, itu tafsir yang betul. Bukan Adam dan Hawa yang malah berbuat syirik, bukan. Ada dalil tentang itu, bahwasanya mereka berdua berbuat syirik, syirik lafzi, syirik dalam tasmiyah, tetapi sanadnya dhaif. Jadi bukan Adam dan Hawa yang melakukan kesyirikan, tapi keturunannya. Mereka berdua, yaitu jenis manusia, jenis suami istri, bukan Adam dan Hawa, menjadikan anak tadi sekutu untuk Allah. Fima atahuma, di dalam kurnia yang Allah berikan pada mereka berdua, yaitu anak. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jelas Nabi Adam maksum, setelah diangkat jadi Nabi maksum, tak mungkin malah berbuat syirik. Baik, fahada tanbih. Maka ini peringatan. Awalan yang pertama, bizikri Adam, yaitu Allah menyebutkan tentang Adam. Summastatroda ilal jinis, kemudian dia menyisipkan masuk kepada jenis.
jenis suami istri. Jadi bukan Adam dan Hawa lagi. Yang berbuat syirik bukan mereka. Jelas antara Adam dengan Nuh 10 generasi semua di atas tauhid. Cuma yang nanti-nanti mulai ada kesyirikan. Kemudian walaisal muradu bihadza zikra Adam wa Hawa. Bukan yang dimaksudkan dengan ini adalah penyebutan Adam dan Hawa. Bal lamma jaro zikru syakhs, yaitu tapi yang betul tatkala menyebutkan suatu individu istatroda ilal jins, Allah masuk kepada penyebutan jenis. Jenis manusia memang tahu-tahu banyak yang berbuat syirik. Bukan jenis yang pertama, bukan individu yang pertama yang dimaksudkan. Kama fi qaulihi ta'ala, ini seperti dalam firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh demi kebesaran kami telah menciptakan manusia dari sulalah. Sulalah, kebanyakan ulama mengatakan sulalah artinya adalah nasab, yaitu garis keturunan, yaitu diambil dari sesuatu. Cuma ini diambil dari mana? Min tin, dari tanah liat. Jelas ini bukan semua manusia, tapi Adamnya, jenis Adam. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nah, jelas tak mungkin Adam. Adam tercipta langsung tanpa melalui nutfah. Kemudian kami jadikan dia, yaitu jenis manusia, bukan manusia yang pertama, tapi jenis manusia itu berupa air mani. Fi qararim makin, di tempat menetap. Qarar mustaqar, yaitu rahim, makin yang mutamakin, yang mantap. Ada 3 lapisan. Sangat susah untuk dia dibahayakan. Hukum asalnya tentunya, kecuali kalau ada benturan yang terlampau ekstrim dan semacam itu. Baik, mana yang lebih kuat, pertahanan rahim ataukah pertahanan telur ayam? Jelas rahim lebih kuat ya. Telur ayam senang sekali pecah istilahnya. Dilempar batu pecah. Kalau rahim dilempar batu secara umum insya Allah bayi tetap selamat, tapi ya sakit ibu, kasihan. Pertahanan. Inilah yang dikatakan makin, mutamakin. Wa qala ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh demi kebesaran kami telah menghiasi langit dunia, langit yang paling bawah, dengan lentera-lentera, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan jenis lentera, jenis bintang itu sebagai alat pelempar untuk setan. Yaitu dari sisi jenisnya ada yang untuk itu. Tetapi yang berupa lentera yang tetap kekal ya bukan dilemparkan. Maka yang dilemparkan itu hanya meteornya, tapi bintang yang tetap ya tetap di sana. Bukan mana bintang Pisces tahu-tahu hilang. Oh, kemarin sudah jatuh, bukan. Itu lain. Maka yang untuk pelemparan ini dilihat dari sisi jenisnya, jenis bintang. Wa ma'lumun anna rujumas syayatin laisat hiya a'yana masabihis sama. Dan telah diketahui bahwasanya pelemparan untuk setan, yaitu batu bintang yang untuk melempari setan, bukan adalah zat-zat dari lentera-lentera yang di langit itu. Bintang itu tetap ada aja berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Tapi yang untuk melempar adalah yang meteor-meteor itu, yang istilah dari kita meteor atau apalah itu. Wa innama istatroda min syakhsiha ila jinsiha. Hanyalah Allah menyebutkan pola-pola macam ini, yaitu penyebutan, yaitu penyisipan jenisnya. Semula membicarakan apa, kemudian disisipkan di antaranya itu untuk apa? Masuk kepada jenis, pembahasan tentang jenis. Istitrad, yaitu apa? Apa istilah yang paling mudah ya? Yaitu memasukkan kepada sesuatu yang lain, masuk kepada pembahasan yang lain, yaitu jenisnya sekarang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau toroda artinya mengusir, istatroda berarti apa ya yang sesuai, kalimat yang sesuai?